Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Bab yang ke As-sadis wa thalathun, 36. Qala al-muallifu rahimahullah. Al-imam rahimahullah berkata, wa yahillu qitalul khawarij idza aradu lil muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim. Dan dihalalkan untuk memerangi kaum khawarij apabila mereka mulai menyerang kaum muslimin baik pada harta atau jiwa atau pada keluarga mereka. Wa laysa lahu idza faraquhum ay yatlubahum. Namun apabila kaum khawarij tersebut lari, tidak boleh dikejar. Wala yajhiz ala jarihihi wala yujhiza ala jarihihim. Tidak boleh juga orang-orang yang terluka di antara mereka dihabisi. Wala ya'khudha fai'ahum, dan tidak juga diambil harta mereka. Wala yaqtul asirahum, tidak boleh dibunuh sandera-sandera di antara mereka. Wala yatba' mudbirahum, dan yang kabur di antara mereka tidak dikejar. Ya. Nah, bab yang ke-36 ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan mazhab yang masyhur di antara para ulama bagaimana menyikapi kaum khawarij, ya. Bahwasanya kaum muslimin dan bersama para penguasanya, boleh mengangkat senjata dan mulai memerangi kaum khawarij. Nanti ada pembahasan, apakah menunggu mereka menyerang dulu atau tidak, begitu. Nah, pembahasannya demikian, ya. Ini furu'nya, ya. Apakah mesti menunggu mereka mengangkat senjata atau meledakkan bom dulu atas kaum muslimin baru kita bergerak, ya? Atau boleh ditumpas ketika mulai kelihatan adanya gerakan-gerakan mereka yang akan membawakan atau mengarah kepada membahayakan, ya, menimpakan madarat kepada kaum muslimin, ya. Nah, kemudian ketika juga mereka setelah misal terjadi peperangan di antara mereka, orang yang kabur di antara mereka bolehkah dikejar, dan kemudian yang terluka di antara mereka bolehkah dihabisi, ya. Ini pendapat yang masyhur di antara para ahli ilmu bahwasanya tidaklah yang kabur dikejar, tidak juga yang terluka dihabisi, ya. Tapi ada di antara pendapat juga ahli ilmu bahwa boleh diperangi mereka duluan sebelum mereka memerangi, dan boleh bahkan dibunuhi orang-orang yang terluka di antara mereka, bahkan hartanya diserahkan kepada Baitul Mal kaum muslimin, sebagaimana pendapat yang kita sampaikan dikutip di dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah yang kemarin pernah kita bacakan juga di sini, ya. Tapi pendapat yang paling masyhur, jumhur, yang paling condong kita kepada pendapat yang ini, ya. Boleh diperangi tapi tidak sampai dihabisi, ya. Tidak dihabisi apabila mereka lari dan mereka terluka, tidak dihabisi. Tayyib. Syarah yang datang dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, arafna anna al-khawarij humul ladzina yarawna syaqqa 'asata'. Kita telah mengetahui bahwa kaum khawarij adalah orang-orang yang meyakini bolehnya membangkang dari ketaatan, ya. Yarawna anna waliyal amr laisa lahu bai'ah. Mereka juga berpendapat bahwasanya penguasa yang ada tidak memiliki bai'at, ya. Lam yabqa lahu bai'ah 'alan nas idza hasal minhu ma'siyah. Mereka berpendapat bahwasanya bai'at tersebut tidaklah terjadi apabila mereka melihat adanya maksiat dari penguasa yang ada. Wa yukaffiruna al-muslimina bi kaba'irad dzunub. Lebih jauh lagi, mereka mengkafirkan kaum muslimin dikarenakan dosa-dosa besar yang ada pada para kaum muslimin yang dilakukannya. Haula idza i'tanaqu hadzal madhhab wa lam yakun lahum syauqah wa lam yuqatilu fa innahum
yutrakun ma' munasahatihim wal bayan lahum la'allahum yatubun. Orang-orang demikian yang meyakini pendapat demikian, apabila memang toh mereka tidak memiliki kekuatan senjata, dan tidak juga mereka mulai memerangi kaum muslimin, yang demikian dibiarkan, ya, dibiarkan, yakni tidak diperangi, tapi terus diberikan atas mereka nasihat dan penjelasan agar mereka bertaubat, ya. Ketika seseorang terkena pemikiran demikian, maka boleh penguasa yang ada, kalaupun mereka belum punya rencana pergerakan dan lain-lain, boleh penguasa yang ada sampai menahannya dan kemudian melakukan deradikalisasi kepadanya, ya. Disampaikan hujah sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah di negeri kaum muslimin, bahkan di kita pun dilakukan demikian, ya. Amma idza sara lahum syaukah, tapi apabila orang-orang yang meyakini keyakinan demikian, mereka mulai memiliki syaukah, yakni punya power, mulai, ya, kekuatan senjata, azharu al-quwwah, mulai menampakkan kekuatannya, fayajibu 'alal muslimina qitaluhum, maka wajib atas para kaum muslimin untuk memerangi mereka kaffan li syarrihim, ya, untuk membendung keburukan yang mereka bawakan. Wala yuqatalun 'ala annahum kuffar, tidaklah mereka diperangi dikarenakan mereka kafir, tidak. Bal yuqatalun 'ala annahum muslimuna jaru 'alal muslimin, namun mereka diperangi dikarenakan mereka kaum muslimin yang melampaui batas, berbuat keterlaluan kepada para kaum muslimin yang lain, wa'tadau 'alaihim, dan menyakiti, ya, serta memusuhi, menyakiti kaum muslimin yang lain. Walihada lamma su'ila Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, dari situlah ketika Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu ditanya anil khawarij, tentang kaum khawarij, akuffarunhum, apakah mereka kafir wahai Amirul Mukminin, yakni apakah menurutmu kaum khawarij tersebut kafir, ya? Ali berkata, la, minal kufri farru, mereka justru kabur dari kekufuran, ya. Mereka adalah kaum yang sangat takut dari kekufuran. Walakinnahum qaumun baghaw alaina, tapi mereka adalah kaum yang bertindak bughat atas kita, baghaw atas kita. Baghaw yakni melampaui batas sehingga menyerang kita, ya. Fala yuqatalun ala annahum kuffar, maka tidaklah mereka diperangi dikarenakan mereka dianggap kafir, tidak. Walidzalika la tusba nisa'uhum, dari situlah kita tidak menghukumi bolehnya dirampas wanita-wanita mereka, ya. Yani kalau kafir itu wanitanya dirampas, hartanya jadi harta rampasan perang, begitu kan kalau kafir. Tapi khawarij tidak, la tusba nisa'uhum, wanita-wanitanya nggak boleh jadi sabiyah, nggak boleh jadi wanita rampasan perang, ya. Wadhararihim, demikian juga keturunannya nggak ada urusan, ya. Wala tu'khadz amwaluhum, tidak juga dirampas harta mereka. Wala yujhaz ala jarihihim, tidak juga yang terluka di antara mereka dihabisi. Lianna qitalahum innama huwa likaffi syarrihim la likufrihim, dikarenakan, ya, memerangi mereka itu berangkat dari tujuannya adalah untuk menahan keburukan yang mereka bawakan, bukan dikarenakan kekufuran mereka, ya. Qauluhu, perkataan al-Imam rahimahullah, wa yahillu qitalul khawarij idza aradu lil muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim, dan dihalalkan yakni bagi para kaum muslimin dan para penguasanya, ya, untuk memerangi kaum khawarij apabila mereka mulai menyerang kaum muslimin baik pada harta, pada jiwa ataupun pada keluarga mereka. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara biqitalihim. Kenapa dihalalkan demikian? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi golongan tersebut, ya. Yani di dalam banyak hadisnya, ya. Andai saja aku bertemu dengan mereka, ya kan? La uqatilannahum qatla 'ad, aku akan perangi mereka dengan perangnya kaum 'ad. Ini bahkan Nabi sendiri mengucapkan demikian, ya.
barang siapa yang menemui mereka di antara kalian faqtuluhum, maka perangi mereka, ya. Dan Rasul juga menyebutkan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang memerangi kaum Khawarij demikian. Nah, karena hadis-hadis demikian, akhirnya maka pada dasarnya memerangi para kaum Khawarij itu ada dasarnya dan memang diperintahkan di dalam Islam. Oke? Namun nanti diberikan kuasanya dan keputusannya kepada penguasa. Apabila penguasa memang melihat masih bisa dilakukan cara-cara kooperatif, tidak sampai titik mengangkat senjata, maka agar mereka memilih jalan itu dulu. Tapi apabila memang penguasa melihat bahwasanya individu atau kelompok tertentu sudah saatnya sampai demi menjaga maslahat yang lebih besar, maslahat kaum muslimin, demi menjaga maslahat kaum muslimin yang lebih umum, okay? Sudah saatnya mengangkat senjata atas mereka, maka mereka boleh memutuskannya. Nah, keputusan ini ada pada para penguasa, ya, yang mempertimbangkan maslahat dan madaratnya. Ya. Walianna Aliyan, dikarenakan demikian juga praktek yang dilakukan Ali radhiyallahu anhu. Qatalahum lamma ta'arradu li Abdullah ibn Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu anhu. Ali memerangi mereka, yakni memerangi kaum Khawarij di Nahrawan. Ketika mereka, ya kan, membunuh Abdullah ibnu Khabbab ibnu Ar, jadi Abdullah ibnu Khabbab ibnu Ar, oke, di dalam perjalanan bersama salah seorang wanita yang mengandung anaknya, oke, entah budak wanitanya, entah istrinya, oke, kemudian ketangkap sama kaum Khawarij ini. Abdullah ibnu Khabbab ini dibunuh, radhiyallahu anhum, istrinya dibelek perutnya dan dikeluarkan janinnya oleh kaum Khawarij ini. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu mengambil langkah untuk menumpas mereka, ya. Wa syaqqu batna walidatihi wa kanat hamilan. Tuh. Bahkan mereka dibuka janin walidahnya yang dalam sedang kondisi hamil, dikeluarkan janin. Fa'inda idzin, dikarenakan kejadian ini, azama Amirul Mukminin ala qitalihim. Dari situ Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mulai bertekad untuk memerangi mereka, li'annahum hasalat minhum bawadir. Dikarenakan mulai terjadi dari mereka, keributan, mulai terjadi madarat yang besar dari mereka, ya. Qauluhu, perkataan al-Imam rahimahullah, wa laysa lahu idza faraquhum ayatlubahum. Tapi tidak boleh apabila kaum Khawarij tersebut meninggalkan kaum muslimin, ya, tidak boleh dikejar. Yakni idza kaffu 'anil qital, maknanya apabila mereka menahan diri dari memerangi kaum muslimin, falaisa liwaliyil amr ayatlubahum, maka penguasa tidak boleh mengejar mereka, wa yaghzuwahum, tak boleh memerangi mereka, madam annahu lam yahsul minhum i'tida, selama belum terjadi dari mereka bentuk serangan apapun. Fahum dullal bila syak, ya, mereka adalah kaum yang tersesat, tidak diragukan lagi. Wa tajibu munasahatuhum la'allahum yarji'un, dan wajib mendirikan nasihat atas mereka, semoga mereka kembali ke jalan yang lurus. Walakin la yuqatalun, tapi belum diperangi dalam kondisi demikian, ya. Qauluhu, perkataan al-Imam rahimahullah, wala yujhiza ala jarihihim, tidak dihabisi orang-orang yang terluka di antara mereka, ya. Li'annal jarih in kaffa syarruh, dikarenakan orang yang terluka, keburukan yang dibawakan insya Allah terhenti. Yani kita bertujuan untuk menahan keburukan yang mereka bawa. Dan mereka dalam kondisi terluka, insya Allah tak bisa lagi mereka membawakan keburukan. Ya. Wala ya'khudh fai'ahum, yakni la tughnam amwaluhum. Maknanya tidaklah dijadikan ghanimah harta-harta mereka. Harta mereka tidak boleh jadi harta rampasan perang. Li'annaha amwalul muslimin, dikarenakan bagaimanapun itu masih harta kaum muslimin. Wala yaqtul asirahum, tidak boleh penguasa membunuhi sandera-sandera dari golongan mereka, ya. Liannahum muslimun, dikarenakan mereka bagaimanapun masih kaum muslimin.
Wa qad hasal kaffu syarrihim, dan toh tujuannya yaitu menahan keburukan yang mereka bawa telah dicapai, bi asrihim, dengan tersanderanya mereka, wa bijarhihim, dengan terlukanya mereka. Wala yatba' mudbirahum, dan tidaklah dikejar ya kabur di antara mereka, yakni idza inhazamu, apabila mereka terkalahkan di dalam peperangan tersebut. Yatrukun waliyul amr, yatrukuhum waliyul amr, maka penguasa harus membiarkan mereka. Wala yalhaquhum, tidak mengejar mereka, li'annahum kafu syarrahum, dikarenakan telah terhenti keburukan mereka, ya. Jadi semua pertimbangan ini kembali maslahat dan madaratnya diserahkan kepada penguasa kaum muslimin, ya. Dan lagi, tapi ini adalah pendapat yang umum di antara para ahli ilmu, ya. Jadi jangan aneh kalau misalnya suatu saat membaca ada pendapat yang berbeda dari seorang ahli ilmu. Seperti dikatakan, bagaimanapun mereka muslimin. Nah, kalau nanti ada membaca perkataan imam atau ahli ilmu yang menghukumi mereka kafir, jangan aneh. Oke? Tidak boleh dibunuhi orang-orang yang terluka di antara mereka. Nah, kalau baca nanti ada pendapat imam atau ahli ilmu yang boleh dibunuhi mereka. Oke? Ini jangan aneh. Ada pendapat ini di antara ahlus sunnah. Yang disampaikan oleh al-imam rahimahullah adalah pendapat yang umum ada di antara para ahli ilmu, ya. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam al-muallif rahimahullah berkata, yang ke-37 ya. Wa'lam annahu la ta'ata li basyarin fi ma'siyatillahi azza wa jalla. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ketaatan kepada manusia dalam rangka maksiat kepada Allah azza wa jalla. Ya. 38. Thamin wa thalathun. Wa man kana min ahlil Islam, dan barang siapa yang masih termasuk ahlul Islam, yakni masih muslim, ya. Wala yushhad ala ahad, wala yushhad lahu bi'amal khair wala syarr, maka tidak boleh disaksikan atas seorang pun, ya. Disaksikan atas seorang pun, yakni dihukumi dia surga kah atau dia neraka. Enggak boleh kita menghukumi manusia demikian, ya. Wala yushhad lahu bi'amali khairin wala syarr. Tidak boleh seseorang bersaksi demikian. Fa innaka la tadri bima yuhtam lahu 'indal maut. Dikarenakan kau tak mengetahui bagaimana kondisi khatimahnya di akhir hayatnya nih, khatimahnya seperti apa, kau tak mengetahuinya. Tarjulahu rahmatullah wa takhafu alaih, boleh kau berharap rahmat Allah atasnya, insyaallah husnul khatimah. Bilang begitu boleh nggak? Oke, tapi bilang oh dia sih husnul khatimah nggak boleh. Insyaallah diampuni dan penduduk surga, boleh? Boleh, iya kan? Tapi oh dia sih udah fix deh penduduk surga, nggak boleh bersaksi, yani nggak boleh dipastikan. Oke? Bolehnya bentuk harapan. Nah, dengan mengucapkan insyaallah ini bentuk pengharapan. Wa takhafu alaih, kau mengkhawatirkannya, yakni semoga insyaallah diampuni dosa-dosanya, insyaallah dijauhkan dia dari neraka, insyaallah dia tidak su'ul khatimah. Ini bentuk kekhawatiran kita, tapi dipastikan boleh nggak? Nah, nggak boleh, ya. Wala tadri ma yasbiqu lahu 'indal maut ila Allah minan nadam, kau tak tahu apa yang terjadi padanya dari penyesalan-penyesalan ketika kematian datang kepadanya. Ya kan? Kita nggak tahu apa yang terjadi antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa jadi dia bertaubat luar biasa dan Allah menerima taubatnya, menghapuskan semua dosanya. Atau mungkin di akhir hayatnya dia mengucapkan kata-kata kufur. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ya. Wa ma ahdatsallahu fi dzalikal waqt, kita tak tahu apa yang Allah jadikan di waktu itu, ya, di waktu penutupan nyawanya itu. Idza mata 'alal Islam, apabila ia mati dalam keadaan Islam. Tarjulahur rahmah, tayyib, dia mati di dalam keadaan Islam, kau harapkan baginya rahmat Allah, bagus. Takhafu alaihi dzunubah, kau mengkhawatirkan dosa-dosanya, oke, boleh.
Tapi memastikan, maka wallahu a'lam. Nggak bisa. Ya, nggak boleh seseorang memastikan masuk surga, masuk neraka, rahmat Allah atau azab Allah atasnya, dia husnul khotimah, dia suul khotimah, nggak boleh. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Oke, dialog-dialog antara dia dengan apa yang terjadi dengannya di alam gaib, wallahu a'lam. Ya, di alam setengah sadar, sebagaimana terjadi dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal sakit begitu parah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Okay? Kemudian anaknya itu melihat Imam Ahmad sampai ngigo dan berkata, la ba'd, tidak, belum, begitu. Ternyata qadarullah nggak lama Imam Ahmad rahimahullah kemudian normal lagi dan sadar lagi. Ditanya sama anaknya, ayahku, kenapa kamu mengatakan demikian? Gini. Kata Imam Ahmad, iblis mendatangiku dan terus meyakinkanku bahwa kau telah selamat Ahmad. Kau telah selamat dari godaan kami, golongan iblis dan syaitan. Yani kau telah mati. Kalau udah mati kan udah berarti kelar. Ya kan? Nggak bisa lagi digoda sama syaitan kalau udah mati. Imam Ahmad terus menolak mereka dan bilang, la ba'd. Tuh, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam alam tersebut, alam setengah sadar itu. Wallahu a'lam, antara yang terjadi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang jelas kalau dia zahirnya muslim, kita hukumi Islam, kita doakan rahmat. Gitu. Ya, nggak boleh memastikan nggak atas orang lain atau atas diri kita sendiri, ya. 39. Wa ma min dzambin illa walil 'abdi minhu taubah, dan tidaklah ada satu bentuk dosa pun kecuali hamba tersebut memiliki hak taubat darinya. Yani tidak ada dosa yang tidak boleh taubat darinya, tidak diampuni dengan taubat. Semua dosa diampuni dengan taubat. Ya, tidak ada pengecualian, mutlak semua dosa diampuni dengan taubat. Maknanya itu. Ya. Kalaupun kesyirikan, demikian para sahabat radhiyallahu anhum, kibaruhum, yang para senior mereka, terutama mukhdaramin, orang-orang yang mengalami dua fase jahiliyah dan fase Islam. Banyak di antara mereka yang mengalami masa syirik, ya kan? Tapi kemudian bertaubat dan menjadi sebaik-baiknya generasi yang menemani perjuangan Rasulullah SAW. Nah, itu bukti udah bahwasanya syirik pun diampunin udah. Syirik pun diampuni udah. Ya. Adapun firman Allah yang dimana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila ia disyirikkan, dan mengampuni dosa-dosa selain syirik, yakni di bawah syirik, bagi siapapun yang dikehendakinya. Maka ayat ini maknanya diarahkan, yang pertama, maknanya diarahkan apabila hamba tersebut mati dalam keadaan syirik dan belum bertaubat darinya, itu nggak diampuni. Tapi di masa hidupnya dia bertaubat darinya, maka ya impas. Oke? Malah bisa yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, bisa jadi catatan dosa di masa lalunya dirubah menjadi catatan pahala, ya. Dan yang kedua, ayat itu maknanya mengandung makna juga. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir rahimahumullah berkata, dan Allah mengampuni dosa-dosa lain selain syirik bagi siapapun yang diampuninya. Okay? Kalaupun hamba tersebut belum bertaubat darinya, tapi Allah hendak mengampuninya, maka Allah bisa mengampuninya. Dosa lain ya, selain dosa syirik. Ya. Maknanya Allah mengampuni bisa jadi seorang hamba dari dosa-dosanya, kalaupun hamba tersebut belum bertaubat darinya, asal bukan dosa syirik. Ya, adanya possibilities itu, adanya kemungkinan itu. Ya, ayat tersebut demikian maknanya. Jadi akidah Ahlus Sunnah, awas, tidaklah kita menghukumi seseorang dengan surga atau neraka, memastikannya, oke? Yang ada pengharapan kita, insya Allah, semoga, begitu ya, doa bentuknya ya. Satu. Kemudian juga tidaklah ada dosa yang tidak diampuni dengan taubat. Ya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni dengan taubat.
Ini akidah Ahlus Sunnah. Ya. Sebesar apapun dosa tersebut dan bentuk dosa apapun, sebesar apapun dan bentuk dosa apapun, sebagaimana hadis-hadis rahmat dan taubat kita ketahui. Ada tukang itu. Yang ngaji ada yang bawa tukang. Dirapiin, anaknya dirapiin. Masukin tas dulu anaknya coba. Perkataan al-Imam rahimahullah, wa'lam annahu la ta'ata li basyarin fi ma'siyatillahi azza wa jal. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada ketaatan kepada manusia dalam rangka maksiat kepada Allah azza wa jal. Ya. Hadza istithna'un lima sabaq. Penegasan ini disampaikan al-Imam adalah pengecualian dari apa yang telah disebutkan di poin-poin sebelumnya. Lamma dzakara annahu tajib ta'atu wulatil umur bayyana annaha la tajibu fi kulli syai'. Setelah al-Imam menegaskan betapa wajibnya kaum muslimin mentaati penguasa yang ada, kemudian Imam menjelaskan bahwasanya kewajiban taatnya tidaklah pada setiap perkara. Innama yuta'un, adapun para penguasa tersebut hanyalah ditaati fima laisa bimaksiyah, pada perkara-perkara yang sifatnya bukan maksiat. Amma adapun idza amaru bimaksiatin fala yuta'un fil maksiyah, adapun apabila mereka memerintahkan maksiat maka tidaklah mereka ditaati dalam hal itu. Wa qad jaa fil hadis, sebagaimana datang keterangannya di dalam hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam amara ala sariyatin minas sahabah amiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus sebuah pasukan kecil dan menjadikan seseorang sebagai pemimpin dari pasukan tersebut. Falamma saru fit tariq qala lahum, dan ketika berjalan di dalam perjalanan pemimpin mereka berkata kepada mereka, ijma'u haqaban, kumpulkan kayu bakar. Falamma jama'u, dan setelah mereka mengumpulkan kayu bakar, qal auqidu, nyalakan kayu bakar tersebut. Dinyalakanlah aku. Falamma auqadu, setelah mereka menyalakannya, qal, ia berkata, udkhulu finnar, masuklah kalian ke dalam api. Alaisa rasulu yaqulu sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, isma'u wati'u, dengar dan taati. Ya, masuklah kalian ke dalam api tersebut. Faqala ba'dhum, akhirnya sebagian kaum muslimin tersebut berkata, nahnu ma ata'na ar-rasula illa firaran minan nar. Sungguh kita tidaklah mentaati Rasul kecuali demi kaburnya kita dari api neraka. Fa kaifa nadkhulu fiha? Kok bisa kita masuk api gara-gara mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famtana'u min ad-dukhuli fiha. Pasukan tersebut pun tidak mau masuk ke api tersebut. Falamma balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ketika kejadian tersebut disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, "Amma innahum law dakhaluha lam yakhruju minha." Sesungguhnya apabila mereka memasuki api tersebut, maka mereka takkan keluar darinya. Innamat ta'ah fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan hanyalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ma'ruf yakni ma'arrafahu asy-syara'. Hal-hal yang dinilai ma'ruf oleh syariat, ya. Ketaatan kepada penguasa itu pada hal yang ma'ruf. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Khaliq, ya. Wa qala ta'ala, dan Allah pun berfirman dalam hal ini, fil walidain, dalam kasus menghadapi kedua orang tuanya. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir, agar kau bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu, sungguh kepadakulah tempatmu kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, dan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang kau tak miliki ilmu atasnya, fala tuti'huma, maka janganlah kau taati mereka berdua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap perlakukan mereka di dunia dengan perlakuan yang ma'ruf, perlakuan yang dibenarkan oleh syariah, ya. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali padaku. Luqman ayat 15. Walakin laisa ma'na dzalika annaha tankhali'u
ta'at waliyil amr idza amara bima'siyatin. Tapi bukanlah maknanya, ketaatan kepada penguasa langsung batal secara keseluruhan apabila kita temui mereka memerintahkan maksiat. Bukan. Lakin la yuta' fi hadhil maksiyah. Pada kasus itu saja tidak ditaati. Perintah yang ternyata bertentangan dengan syariat, perintah itu doang yang tidak ditaati, tapi tetap ditaati secara umum. Ya, hal-hal lain, peraturan-peraturan yang memang tidak melanggar syariat, nah itunya ditaati harus. Wa tabqa ta'atuhu fima laisa bima'siyah. Ketaatannya tetap berlaku, kewajiban taat atas mereka pada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Hadza ma'na annahu la ta'ah li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini makna dari ungkapan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada khaliq. Fala yuqal, maka enggak boleh dikatakan innallaha amara bi ta'ah wulatil umur wa amara bi birril walidain fi kulli syai'. Enggak boleh kita katakan secara mutlak bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk mentaati penguasa dan berbakti kepada orang tua dalam setiap perkara. Enggak boleh. Ya? Enggak boleh mutlak demikian. Naqul, kita katakan na'am, ya, Allah amar, Allah memerintahkan ketaatan kepada penguasa bil ma'ruf, pada perkara yang ma'ruf. Demikian juga birrul walidain bil ma'ruf, berbakti kepada orang tua juga bil ma'ruf, dengan ma'ruf, la fi ma'siyatillah, tidak pada maksiat kepada Allah. Nah, ini kaidah umum. Semua bentuk perintah syariat untuk mengagungkan, menghormati, mentaati kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam mutlak tanpa pengecualian. Oke? Ketaatan kepada Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua bentuk perintah ketaatan kepada makhluk selain Allah, ya, selain Allah, Allah Khalik, makhluk selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak mutlak tapi muqayyad dengan conditions, dengan syarat. Selama yang diperintahkannya bukanlah maksiat, selama yang diperintahkannya bukanlah maksiat. Ketika yang diperintahkan oleh makhluk tersebut bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka yang dikedepankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidahnya. Nah, di sini manusia ada dua kutub. Satu kutub pokoknya diperintahkan taat sama penguasa, berbakti sama orang tua, berarti dalam setiap kasus, setiap perkara kita harus taat penguasa, harus sama berbakti sama orang tua. Salah. Nggak begitu. Maksudnya nggak begitu. Kutub satunya bilang, katanya, oh enggak, apabila kita lihat penguasa atau orang tua melakukan maksiat, memerintahkan maksiat, maka ketaatan batal secara total. Kita langsung berontak kepada penguasa. Kita langsung demo sama bapak kita ganti bapak kita sama bapak orang. Kalau kita melihat darinya maksiat, salah. Nggak begitu juga. Berbuat kurang ajar kepada orang tua ketika kita melihat adanya maksiat dari mereka. Nggak begitu juga. Ini dua kutub yang ngaco. Ahlus sunnah di tengah. Kita mentaatinya dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada kasus-kasus perintah mereka yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, pada saat itu yang dikedepankan perintah Allah dan Rasulnya, tapi tetap secara umum menjaga ketaatan dalam hal-hal lain yang tidak bertentangan dan tetap menghormati mereka, menempatkan mereka pada posisinya. Ini yang paling Ahlus Sunnah paling di tengah, paling proporsional, ya. Haraki, Khawarij atau semi-semi Khawarij. Sekarang kan banyak semi Khawarij ya, yang malu-malu menampakkan kekhawarijannya. Mereka akan mengingkari kita yang menyeru ketaatan kepada pemerintah dengan semua dalih dan hujah dan ngeles-ngelesnya. Mereka akan berkata, iya, pemerintah mana dulu yang ditaati, gitu. Atau mereka berkata mungkin, iya kan kalau negerinya negeri Islam, di negara bukan negara Islam tuh. Coba ngeles-ngeles dengan semua hujah yang ada. Ya, sesuatu yang telah jelas dan sangat konkret, udah clear, akhirnya jadi kabur dengan syubhat-syubhat yang seringkali mereka sebarkan di antara para kaum muslimin.
Terjadilah keburukan di antara negeri-negeri, pada negeri-negeri kaum muslimin. Akhirnya terjadi keburukan. Bukannya maslahat yang dapat, tidaklah agama mereka dapat dirikan, tidaklah juga dunia dapat mereka jaga. Berantakan semuanya akhirnya. Ya. Baik, kita cukupkan sekian. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum.